dia. Haleluya. Dan inilah zaman hamba-Mu
Kami mau senantiasa bernyanyi bagimu. Kami sembah Engkau saat ini Tuhan. Kami mau sembah Yesus lebih lagi saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Yesus ada di sini. Thank you Jesus, thank you. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat suaramu lebih lagi, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, amin, amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi sama-sama. Ku yakin Kau hadir. Kami rasakan Kau. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersuka cita memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Suatu momen yang begitu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Karena kami tahu suatu hari kami akan berangkat seperti Engkau terangkan ke surga. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang spesial di hadapan-Mu. Berfirmanlah Kau, karena kami sudah siap mendengarnya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baiklah saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang saya baca lebih dahulu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus berangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah orang yang berpakaian putih dekat mereka.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Baiklah, kita akan baca tambahannya saudara, yaitu dari kitab Yohanes 14. Rumah Bapa, Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus saudara ketika dia ada di dunia? Pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan dia sudah membayar harganya yang sangat mahal. Yang sangat mahal. Tetapi saudara, kita harus paham. Kita harus benar-benar saudara memahami atau benar-benar murni mengerti apa yang dimaksudkannya, apa yang diinginkannya dengan kedatangannya ke dunia ini. Dikatakan tadi saudara adalah dia naik ke sorga, lalu menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagi kita. Segala sesuatu sudah dikerjakannya, sudah dilakukannya. Walau saudara, tetapi kenapa kita kadang-kadang menganggap rugi, saudara? Karena juga, saudara, kita selalu kaitkan dengan gereja, dengan materi. Kita kait-kaitkan dengan kebesaran. Kita kait-kaitkan dengan jumlah jemaat. Padahal bukan itu. Bukan itu yang utama. Bukan berkatnya, bukan karyanya yang utama, tetapi yang utama adalah dia sendiri. Yang dia katakan, "Aku akan menjemput engkau." Saudara, seharusnya kita ini adalah orang-orang yang sukacita. Ketika ada tanda-tanda seperti ini, saudara, seharusnya kita adalah orang yang berbahagia. Dan selalu mungkin kita berkata, "Tuhan, kapan kau datang? Saya menunggumu, karena aku mencintaimu, Tuhan." Seperti seorang kekasih jiwa. Saya teringat saudara ya, waktu saya pacaran dengan Ibu Gembala. Waktu dia, saudara ya, tinggal di kota Sabang, lalu saya di Medan, saudara. Saya selalu menunggu kapan dia datang. Saudara, demikianlah seharusnya gereja. Untuk memiliki kerinduan dengan kekasih jiwanya, yaitu Yesus Kristus, bukan kepada berkat-berkat. Tetapi saudara, sepertinya gereja itu susah sekali move on. Susah sekali untuk membanggakan Yesus ya. Susah sekali membanggakan soal-soal yang tidak kelihatan. Susah sekali membanggakan rumah Bapa. Tetapi selalu cenderung untuk membanggakan apa yang kita peroleh. Oleh karena itu saudara, selalu ada statement-statement. Oh, masalah ini tidak lama lagi akan selesai. Kalau selesai, kita akan diberkati lagi. Saudara, kalau kita berbicara seperti ini, saudara, ya kita terus hanya berbicara sampai level berkat. Bukan level untuk menggapai dia. Bukan level menyentuh dia. Saudara,
kita menyentuh dia. Soal apakah ini kembali dipulihkan seperti sedia kalanya atau tidak, saudara. Itu tidak lagi menjadi sesuatu yang begitu terbeban di dalam hati kita. Tetapi saudara, hal ini sulit. Sehingga tadi pagi kami berangkat ke Seputi Mataram. Saudara, di Seputi Mataram pun terjadi kesusahan. Mereka bahkan mengatakan tidak punya uang. Kenapa? Karena hasil-hasil pertanian tidak laku jual. Tetapi saudara, orang desa ini berbeda dengan kita, dengan orang kota. Kalau mereka tak punya uang, tak apa-apa mereka, saudara. Ternyata mereka masih bisa menjamu kami dengan memotong ayam, saudara. Dan kuliah mereka itu gemuk-gemuk semua. Kenapa? Karena ayam juga ada di kandang di belakang, saudara. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan sedang memaksa kita untuk tidak mendewakan apa yang Dia beri, untuk tidak mendewakan berkat. Saudara, Dia bisa melepaskan semua apa yang kita banggakan selama ini. Saya percaya Bapak itu tadi yang ngomong sama saya dilupakan. Bagaimana dia bisa ngomong sekarang? Untuk apa semua gereja-gereja yang besar? Pasti gedungnya kosong. Untuk apa fasilitas-fasilitas yang besar? Semua kosong. Saya renungkan kenapa ini Tuhan. Tuhan ingin supaya tak ada apapun yang kita banggakan selain Dia. Saudara, kadang-kadang saya juga, saudara, ya punya harapan-harapan secara daging. Saya juga punya harapan, saudara. Wow, kalau nanti bulan 6 virus ini sudah mereda, kami akan pergi ke situ dan ke sana. Bulan 7 sudah bisa kembali ekonomi bangkit. Ya, tetapi saudara, bulan demi bulan, saudara, apa yang kita bicarakan itu, saudara, ternyata bukan bertambah baik. Dulu bulan 3 kita katakan, oh pertengahan bulan 4 nanti corona ini sudah mulai reda. Bahkan ada hamba Tuhan mengatakan, oh 1 bulan kemudian reda. Ternyata saudara, pertengahan bulan 4 bukan semakin reda, semakin jadi. Lalu saudara, waktu bulan 4 dikatakan, oh ini pertengahan bulan 5 menurut perhitungan akan reda. Sekarang saudara bukan reda, justru semakin tinggi. Lalu kita ngomong lagi saudara, pertengahan bulan 6. Mungkin pertengahan bulan 7. Lalu saudara capek. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan tadi ternyata tidak terjadi. Lalu saudara, itu membuat kita letih. Itu yang membuat kadang-kadang kita kecewa. Kenapa? Karena kita selalu menantikan hari seperti apa yang kita harapkan, apa yang kita maui, yaitu hari-hari yang berkaitan dengan hal-hal jasmaniah kita. Seharusnya saudara, seperti ini kita seharusnya saudara mengharapkan kapan Tuhan datang. Seharusnya kita berkata, tanda-tanda ini semakin jelas di dalam hatiku. Kalau seandainya bulan 7, bulan 8, bulan 9 belum reda, wow, Tuhanku tidak lama lagi akan datang. Saudara, maka kita menjadi orang Kristen yang tidak akan kecewa. Kita menjadi orang Kristen yang tidak tertekan. Karena kita percaya, karena kita bangga, karena kita harapkan bukan
seperti dunia ini harapkan. Tetapi kita menunggu kekasih jiwa kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, lalu kalau kita rindu dengan Yesus Kristus sebagai kekasih jiwa kita, mungkin kita pikir, saudara, orang lain berpikir, wow, berarti nggak perlu lagi jualan. Wow, nggak perlu lagi kuliah. Bukan. Kerinduan itu, kita rindu untuk Yesus datang kembali di awan-awan untuk menjemput kita. Itu akan menggairahkan kita. Itu akan menyemangati kita. Itu akan menjauhkan kita dari tekanan-tekanan yang sedang dikerjakan oleh dunia ini. Lalu kalau kita bebas dari tekanan, maka kita akan dapat melakukan tugas sehari-hari kita dengan baik. Bukan berarti kalau kita rindu dengan kedatangan kekasih jiwa kita, lalu kita tidak bekerja. Bukan, saudara. Tetapi kita akan bebas dari tekanan, bebas dari stres. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Suatu kali saya nonton televisi di Metro TV, saudara. Dikatakan menurut survei, keluarga-keluarga di Indonesia, orang-orang Indonesia banyak yang mengalami stres. Bahkan keluarga-keluarga, di dalam keluarga banyak terjadi kekerasan, KDRT. Bahkan angka perceraian meningkat sedemikian rupa. Saudara menyadari atau tidak, tapi yang pasti dunia di sekitarmu sedang menekan, sedang membuat otakmu tak berfungsi. Kenapa? Karena tak ada satupun yang berani mengatakan kapan ini corona ini selesai. Tak berani. Tetapi yang pasti, Yesus itu suatu hari akan datang. Kalaupun corona ini tidak berhenti, karena pengharapan kita bukan kepada corona berhenti, tetapi pengharapan kita Yesus datang, maka kita bukan orang-orang yang kecewa. Karena apa yang kita harapkan, yaitu tentang kedatangan Tuhan, itu akan menggairahkan kita. Itu akan menggairahkan keluarga Anda. Itu yang membuat saudara, walaupun ekonomi kita anjlok, walaupun uang itu tidak ada, itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita tetap enjoy seperti seorang kekasih, walaupun nggak punya uang, tetapi dia menunggu kekasihnya. Dia menunggu kapan kekasihku datang. Saudara, kita sangat bersyukur karena saya percaya, kita percaya apa yang Tuhan kerjakan sekarang ini, dengan kesulitan, dengan masalah-masalah yang luar biasa, bahkan di Lampung ini, bahkan ada pula angin puting beliung, saudara. Semua rata. Semua yang kita inginkan gagal. Satu cuma yang tidak gagal, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Seperti yang dikatakan, dia akan menjemput saya dan saudara. Seperti dia bagaimana naik ke surga. Marilah kita bersuka cita, kenang kembali tentang kenaikan Yesus ke surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tidak kami kecewakan Engkau ya Allah. Kami merindukan-Mu Tuhan. Engkau sudah berjerih payah. Engkau sudah membayar harga yang sangat mahal. Dan dengan bangga naik ke surga,
menyediakan tempat bagi kami. Kami hargai Tuhan. Kami bangga. Kami selalu ingat. Kami selalu berkatakan bahwa Engkau kekasih kami yang menjemput kami. Secara perlahan kami lebih membanggakan Engkau. Kami lebih merindukan Engkau daripada persoalan-persoalan dunia ini yang diamankan. Tuhan, hati ini, kecintaan ini tidak bisa digoyah oleh dunia ini, Tuhan. Datanglah Engkau suatu hari. Kami sedang menantimu penuh dengan cinta. Terima kasih firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, amin. Haleluya. Baiklah, sekarang kita sampai kepada pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah hari Minggu tetap akan diadakan secara live streaming, tetap di channel yang sama dan tetap di jam yang sama. Jangan kemana-mana, hari Minggu nanti kita kembali ibadah Minggu bersama secara live streaming hanya di GKKI Philadelphia, oke? Jangan kemana-mana, ajak teman, ajak sahabat, ajak saudara, ajak keluarga untuk kita boleh beribadah bersama-sama secara live streaming di channel yang sama. Lalu pengumuman yang kedua adalah bagi seluruh jemaat GKKI Philadelphia yang rindu untuk memberikan persembahan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, boleh segera mengisi list yang ada di grup jemaat GKKI Philadelphia. Lalu yang ketiga adalah tetap ikuti anjuran pemerintah, tetap stay at home, tetap jaga kesehatan, tetap social distancing ya semuanya, supaya semuanya boleh tetap dalam keadaan yang baik. Amin. Baiklah, demikian ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan menutupnya bersama-sama. Saya ngundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita memujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib jemaat Philadelphia adalah kekasih-kekasih jiwa-Mu. Tuhan, kekasih yang sangat mencintai-Mu. Oleh karena itu, ketika Engkau datang di awan-awan, kami mengatakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku rindu kepadamu. Tadinya apa yang kuandalkan soal-soal dunia ini, sekarang
aku tidak lagi. Sekarang hanya mencintaimu saja. Tuhan, Engkau dapat memeriksa isi hati kami, bahwa cinta kami kepadamu itu semakin utuh ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang cemburu. Tuhan, Engkau kerjakan sesuatu kepada dunia ini, bukan maksudmu untuk menghancurkannya, tetapi supaya dunia ini kembali datang kepadamu. Tidak membangga-banggakan tentang duniawinya. Dengan segala cara manusia ingin merubah kembali supaya keberadaannya bisa seperti yang dulu. Tetapi mereka letih. Mereka sudah melakukan dengan segenap kekuatan, tetapi tidak berhasil. Dan inilah waktunya gereja-Mu Tuhan beralih kepadamu. Tidak lagi berbicara tentang berkat, tidak lagi berbicara tentang dunia ini, tetapi mulai berbicara tentang hubungan denganmu, tentang kemesraan denganmu. Kami percaya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, apapun keberadaannya ya Tuhan, entah mungkin hanya ada makanan yang sederhana, tapi kami percaya mereka adalah orang-orang yang bersuka cita. Mereka adalah orang-orang yang tidak tertekan, terlepas, terbebas dari daripada tekanan dunia secara global. Karena Allah kami lebih daripada tekanan itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masa-masa sulit ini justru membuat kami Tuhan semakin mengerti tentang kebenaran-kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkatlah tanganmu, terimalah berkat. Damai sejahtera, sukacita dari kerajaan sorga dicurahkan kepadamu dan mengalir dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus.